Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang telah hadir pada malam hari ini di Cafe Sastra Balai Pustaka. Tentunya kepada Bapak Ahmad Farozi selaku Direktur Utama Balai Pustaka, kepada Bapak Rafli Kande, seniman Aceh dan juga anggota Komisi 6 DPR RI. Dan juga kepada Bapak Fikar W. Eda, penyair Indonesia. Dan juga kepada teman-teman semua yang menyaksikan dari rumah secara langsung melalui YouTube Balai Pustaka TV, fanpage @official Balai Pustaka dan juga Serambi on TV. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan lantunan musik yang elok dari seniman Aceh dan juga puisi indah dari penyair Indonesia yang menyentuh hati dalam acara pagelaran Pulih Indonesia, Sehat Indonesia, Tegar Indonesia, Pulih Indonesia. Pada kesempatan malam ini perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, saya Alin yang akan menemani hingga akhir acara. Acara ini diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi kami menghimbau kepada seluruh tamu undangan dan hadirin untuk tetap melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan acara ini berjalan dengan lancar dan baik tentunya berkat kerjasama dari Sanggar Sastra Balai Pustaka dan juga Komti. Beri tepuk tangan untuk Sanggar Sastra Balai Pustaka dan juga Komti. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Sutisno. Kepada Bapak Sutisno kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak tundukkan kepala kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti dengan kami, bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan, curahkan, karuniakan kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada bangsa ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan acara malam ini pagelaran Pulih Indonesia menjadi acara yang Engkau berkahi. Allah berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungi kami, lindungi bangsa ini ya Allah dari wabah penyakit, musibah, bencana dan bara bahaya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tisno. Semoga doa yang kita sudah panjatkan tadi bisa membuat acara ini menjadi lancar. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, sambutan dari Direktur Utama Balai Pustaka yang sering juga disebut Bapak Pantun BUMN, yaitu Bapak Ahmad Farozi. Kepada Bapak Ahmad Farozi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
para tamu undangan dan sahabat Balai Pustaka di mana saja berada yang menyaksikan lewat channel YouTube atau Balai Pustaka TV dan channel yang lainnya. Saya harapkan Anda semua mengikuti acara ini sampai selesai. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Selamat datang di Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Suaranya fales, tapi yang penting kalau pantun itu bagus tidak bagus harus tepuk tangan. Dengan bangga Balai Pustaka bersama Kompi dan Sanggar Sastra melaksanakan pagelaran istimewa menjelang Ramadan dan menjelang 104 tahun usia Balai Pustaka dalam tajuk Pulih Indonesia. Harapannya setelah pagelaran ini kita mendoakan Indonesia segera pulih dan corona segera akan pergi dari tanah air kita. Amin. Sahabat Balai Pustaka di mana saja berada, saya berterima kasih kepada Bang Rafli Kande, musikus serba bisa dari Aceh, dan Bang Fikar Weeda yang sudah siap untuk membacakan puisi dan syairnya, yang juga penyair sastrawan dari Aceh, dan Sanggar Matahari sebagai pengisi acara, dan juga pengiring musiknya adalah Alot dan Kobit Beat, yang baru saya saksikan tadi waktu latihan. Ternyata gaungnya sangat menggema dan sangat enak didengar. Meskipun syairnya berbahasa Aceh, karena menyentuh kalbu, saya seperti tahu artinya. Dan semoga para pemirsa di rumah juga bisa memahami syair-syair yang nanti didendangkan oleh penyair kita, Bang Rafli Kande. Balai Pustaka saat ini sedang melaksanakan lomba berbalas pantun. Para pemirsa di mana saja berada, tingkat nasional memperebutkan Piala Menteri BUMN dan berhadiah total 200 juta. Harapannya para tamu undangan dan para pemirsa di rumah di mana saja berada, bagi yang belum mendaftar, tetap dibuka yang tadinya ditutup tanggal 8 April, dibuka yang penting menyerahkan video sampai tanggal 30 April. Saya dengar di Pontianak ada lomba gambus berpantun dan pesertanya langsung dibuat videonya akan didaftarkan. Dan target mereka adalah menuju ke 1.000 peserta. Dalam sejarah lomba berbalas pantun tingkat nasional belum pernah ada pesertanya sampai 1.000. Sampai dengan hari ini yang mendaftarkan hampir 400, baik BUMN maupun umum. Dan saya harapkan seluruh pemirsa di mana saja berada, nantinya akan menjadikan pantun ini benar-benar karena sudah diakui dunia, juga ada di hati masyarakat Indonesia. Nah, coba saya dendangkan pantun lomba berbalas pantun. Kain katun bercorak kembang, berbahan sutra, berjahit benang. Mari berpantun dengan berdendang, rebut juara jadilah pemenang. Mari berpantun dengan berdendang, rebut juara jadilah pemenang. Pakai goyang-goyang gitu. Nah, jadi saya harapkan karena ini baru pertama kali lomba berbalas pantun tidak diadu antar peserta, cukup dengan membuat video, harapannya pesertanya akan lebih banyak, lebih mudah. Dan dengan pagelaran Pulih Indonesia ini, karena menjelang bulan suci Ramadan, atas nama Balai Pustaka, kami memohon maaf lahir batin kepada para tamu undangan dan para pemirsa di rumah. Dan mari kita nikmati pagelaran yang istimewa dari Balai Pustaka, dari Sanggar Sastra, dan dari Kompi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Ya, tadi seperti yang Bapak Farozi bilang bahwa Balai Pustaka menyelenggarakan lomba berbalas pantun tingkat nasional dan juga merebutkan Piala Menteri BUMN. Jadi saya di sini mau ngasih tahu untuk hadirin semua yang hadir pada hari ini dapat mengikuti lomba tersebut dan juga untuk hadirin yang di rumah bisa mendaftar dan mengirimkan video. Jangan lupa puisinya didendangkan seperti tadi Pak Farozi. Nah selanjutnya nih kita akan ada penampilan dari salah satu mentor atau sebuah mentor dari Sanggar Sastra yaitu Deavis Sanggar Matahari. Tepuk tangannya dulu dong, mana dong? Jadi Deavis Sanggar Matahari ini salah satu juga mentor di Sanggar Sastra Balai Pustaka yang sudah mencapai hingga 8 angkatan, termasuk juga angkatan disabilitas. Mereka di sini juga mengajarkan tentang sastra, banyak yang diajarkan cara berbaca puisi, menyairkan sebuah puisi, juga bermusik. Jadi untuk teman-teman nanti kita akan membuka lagi, Balai Pustaka membuka Sanggar Sastra angkatan 9, jadi jangan ketinggalan infonya buat teman-teman di sini dan teman-teman di rumah. Infonya akan diinfokan melalui Instagram Balai Pustaka, seperti itu. Sudah siap? Oh belum ya? Ya, jadi acara ini tentunya dapat terselenggarakan dengan baik atas kerjasama dari Balai Pustaka, Sanggar Sastra Balai Pustaka, dan juga Kompi. Aduh aku sampai lupa nih. Gimana saudara-saudara yang di sini sudah makan malam? Belum ya? Nanti kita bakal dibagikan oleh panitia makan malam pada hari ini. Dan teman-teman di rumah, hari ini kita banyak sekali penampilan-penampilan dari seniman-seniman Indonesia. Salah satunya ada Abang Fikar Weeda. Nanti akan menyairkan sebuah puisi tentang pulih Indonesia. Mendengar kata pulih tentu pulih itu dalam bahasa Aceh artinya pulih. Pulih dari apa? Banyak, pulih dari pandemik sekarang, pulih dari bencana, dan kita tahu juga Indonesia sedang ada bencana yaitu banjir di NTT. Jadi mari kita doakan bersama-sama dan semoga dengan acara ini kita tetap bersatu untuk Indonesia dapat menghadapi semua cobaan yang ada. Sudah siap? Insya Allah, baik. Dicoba dulu. Insya Allah. Seragam ya Bu? Kalau Bu aku tahu itu batiknya apa ya Bu ya? Oh nasional sekali. Dari selendang ulos ya. Selendang ulos. Kainnya dari Kalimantan. Kainnya dari Kalimantan. Sentuhan gayo. Sentuhan gayo? Gayo Aceh ya? Betawi sarung ya. Oh Betawi, betul. Kami Indonesia tentu saja. Sudah siap? Siap? Mari kita sambut. Ini dia. Jeng 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 jeng. Deavis Sanggar Matahari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sangat bahagia dan berbangga sekali. Malam ini Deavis Sanggar Matahari membuka konser Abang Da Rafli, panutan kami sejak Tsunami ya? 2004. 2004. Kita bersama-sama dalam rehabilitasi mental melalui kesenian di Aceh. Dan juga Balai Pustaka yang selalu membuka ruang kreatif bagi generasi yang juga selalu menjadi pembuka gerakan-gerakan budaya bagi para milenial. Dan tentu salam hangat bagi seluruh Indonesia ya yang menyaksikan dari layar YouTube Balai Pustaka dan juga layar Serambi TV. Salam pembuka dari kami, satu puisi dari Amir Hamzah. Doa.
Aduh kekasihku, isi hatiku dengan katamu. Penuhi dadaku dengan cahayamu. Biar bersinar mataku sendu, biar berbinar gelapku rayu. Satu puisi pembuka dari Amir Hamzah, Doa. Melalui puisi kita berharap pulih negeriku, pulih Indonesia. Dan selanjutnya juga satu puisi dari penyair Taufik Ismail, Doa.
2017 sampai dengan saat ini masih membuka pelatihan Sanggar Sastra Balai Pustaka. Dan sejak pandemi ini alhamdulillah sudah bisa diikuti oleh teman-teman seluruh Indonesia. Jadi jangan lupa bergabung dengan sosial media Balai Pustaka untuk teman-teman seluruh Indonesia bisa mendapatkan informasinya, karena setelah Idul Fitri nanti angkatan ke-9 akan segera dibuka untuk teman-teman milenial semua. Satu puisi penutup, Sajak Buat Negaraku, karya Kriapur. Semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batu-batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan, hingga bintang-bintang liar mengembara dan terjaga di setiap lingkungan kota-kota. Musik dari kuburan akan bangkit. Semua akan berhenti bersujud untuk keheningan. Siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Baik-baik memiliki pisau di mulut, tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi bulan bergoncang, menetes darah hitam dari luka lama. Oke, salam pembuka penuh cinta dari Devi Sanggar Matahari. Pulihlah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang luar biasa dari Deapi Sanggar Matahari. Beri tepuk tangan sekali lagi. Wow. Oh iya. Terima kasih pada Deapi Sanggar Matahari. Sungguh indah sekali. Jadi banyak banget puisi yang mereka bawakan. Tapi dengan sangat istimewa karena dimusikalisasi puisi dengan musik-musik tradisional tentunya yang menarik. Baik, selanjutnya adalah penampilan yang sangat istimewa tentunya. Karena pada pagi hari ini kita berjudul Pulih Indonesia. Tentu saja, mari kita saksikan bersama-sama puisi pengantar pertunjukan Pulih dari penyair Indonesia, yaitu Fikar Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulih Indonesia merupakan rangkaian harapan dan doa bahwa negeri ini seperti yang kita tahu telah dicengkram oleh satu pandemi yang telah menggerogoti ekonomi kita, sisi-sisi kehidupan sosial dan budaya kita. Dan Pulih Indonesia adalah bagian dari harapan kita untuk kita bisa segera keluar dari cengkraman pandemi ini menuju ke satu era yang lebih gemilang, yang penuh dengan cahaya, di mana kita hidup dalam satu adaptasi yang baru, di mana kita bergelora bersama menata masa depan Indonesia. Pulihlah Indonesia. Kami rangkaikan Pulih Indonesia ini melalui kata-kata, melalui puisi, nyanyian, dan juga doa-doa. Balai Pustaka sebagai bagian dari istana peradaban negeri ini memberi fasilitas yang sungguh istimewa sehingga kita bisa bersama di tempat ini, hadir bersama seniman kita Rafli Kande, anggota Komisi 6 DPR RI yang juga seniman Aceh, seniman etnik, seniman yang membuat terobosan-terobosan dalam bidang musik modern Aceh, musik kontemporer Aceh, dan bagian dari musik kontemporer Indonesia dan musik kontemporer dunia. Sebagai rangkaian dari doa Pulih Indonesia, pulih mi Indonesia pulih mi penyakit pulih mi Indonesia pulih mi penyakit jinger mi semangat sigap mi langkahe kuat mi tubuhe tajam mi penerahe narumi pejangkone tuju mi alae kuat mi rakyate negeri sepapah sepupu siarap atawa si duru unul rempak demu siku pedenang alas worom beledru
Enti kiramu tewah disangkani kuyu, kenganikot ari selawahku semeru. Rinjani Jaya Wijaya tangkupan perahu, Merapi si guntang kentur mahwau. Boleh mi penyakit, boleh mi penyakit. Henti kiramu hali selilang kahe, henti ne kiramu tetingki patale, henti ne kiramu pecahi kurane, henti ne mengarui kulame. Boleh mi penyakit, boleh mi penyakit. Jarak mi bele murirak mi marah, beloh mi ko virus murirak mi ko corona. Kunegehmu ketaulak kuasal puleh mi Indonesia. Boleh mi penyakit, boleh mi penyakit, boleh mi penyakit. Sembuhlah sakitnya, bangkitlah semangatnya, cekaplah langkahnya, kuatlah tubuhnya. Tajamlah tatapnya, jauhlah jangkaunya. Satu tuju arahnya, bangunlah rakyatnya. Ini negeri gotong royong, yang depan maupun yang di belakang duduk rata bertemu bahu, terbentang tikar atau ludruk. Jangan kiranya pohon tumbang ditiup angin, ikatlah kuat dari Selawah sampai Semeru. Rinjani Jaya Wijaya tangkupan perahu, Merapi si guntang kantur mahau. Sembuhlah Indonesia, sembuhlah Indonesia. Penyakit, boleh Indonesia. Jangan kiranya penghalang langkah, jangan kiranya berteras pematang, jangan kiranya terpecah ini belanga, jangan kiranya mengotori ini kolam. Bolehlah Indonesia, bolehlah Indonesia. Jauh kau bencana, jauh kau mara bahaya, jauh kau virus dan corona. Sebagaimana datang, pulanglah kau ke asal. Sebagaimana datang, pulanglah kau ke asal. Boleh mi penyakit, boleh mi penyakit, boleh mi penyakit, boleh mi Indonesia.
Pulih mi penyakit. Pulih. Kita segera mengharapkan negeri ini pulih. Ketika negeri ini sudah pulih, maka pada saat itulah kita akan bisa minum kopi bersama. Karena itu, saya akan mengajak kita untuk ngopi dan bercerita. Sebentar. Kita harapkan bencana segera berlalu, kita hidup, kita masuk ke dalam keadaan kehidupan yang baru, dengan situasi yang baru, dengan harapan-harapan yang baru. Dan pada saat itulah kita akan bisa ngopi bersama. Tak ada kopi, tak ada cerita. Ada kopi, ada cerita, lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi kita bercerita. Ada kopi, ada cerita, lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi kita bercerita. Ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi, kita bercerita. Ayo sekali lagi. Ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi kita bercerita. Matahari pucat dalam segelas kopi, dicampur setengah sendok bintang temaram. Sisa tadi malam diaduk dengan tangkai bulan sabit, diseduh dalam panas air matamu. Kuseruput lagi pagi ini, tetes demi tetes prik petani di kafe pencakar langit. Di Gayo, kopi adalah nafas kehidupan, dituang dalam cangkir harapan. Kopi juga nafas cinta, diminum penuh gelora dari bibir cakrawala. Ayo seduh kopi, kita teguh dunia. Ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo kopi kita bercerita. Ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo kopi kita bercerita. Selamat ngopi. Dan kita saksikan setelah ini Rafli Kandi sambil ngopi. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Rika Roedes. Sungguh. Iya. Bapak, boleh Bapak? Selamat datang. Ketua Forum bersama anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, Bapak M. Nasir Jamil. Selamat datang Pak Nasir Jamil. Selamat datang di Beliau ini Istana Peradaban. dari anggota Komisi 2
DPR RI. Oh, Semakin Komisi banyak 2. anggota DPR datang kemari, semoga lebih bagus, lebih bermanfaat Istana Peradaban kita ini. Betul, Barangkali Bapak. ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan Betul. dengan bapak-bapak kita. Iya, terima kasih Bapak. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Fikar Weeda. Penampilan yang luar biasa yang tadi saya ingat, pergilah musibah, pergilah bencana, pergilah corona. Amin, semoga semua pandemi ini cepat berlalu. Dan tadi lantunan puisi dari penyair Fikar Weeda sangat-sangat menyayat hati menurut saya. Dan tentunya tadi ditutup juga dengan kopi. Pak Fikar jangan lupa ngopinya di Cafe Sastra ya Pak? Tentu, karena Cafe Sastra punya juga Cafe Gayo, Kopi Gayo. Baik, untuk selanjutnya, malam ini adalah penampilan yang spesial dari Bapak Rafli Kande dan juga Kebit-Bit. Beliau adalah Komisi 6 DPR RI yang tentunya darah seninya sangat mengalir. Beliau dari Aceh. Mari kita sudah tidak siap ya untuk melihat penampilan dari Bapak Rafli Kande dan Kebit-Bit. Kami persilahkan. Oh, tulangnya juga seni ya Pak. Iya, baik, selagi Kebit-Bit akan mempersiapkan penampilannya, kami mau informasi lagi untuk seluruh hadirin yang hadir pada hari ini dan juga teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk mengikuti lomba berbalas pantun tingkat nasional yang memperebutkan Piala Menteri BUMN. Untuk pendaftarannya bisa dilihat langsung di official Instagram Balai Pustaka. Masih semangat tentunya ya, karena Kebit-Bit ini menurutku band kontemporer ya, jadi ada seninya juga dan musik-musik nasional juga seperti itu. Dan beliau juga memang mentori langsung oleh Bapak Rafli ya, Pak Rafli ya, Kebit-Bit ini. Jadi sudah tidak penasaran lagi lah, mari kita sambut, ya ini dia Kebit-Bit. Kakak-kakak Kebit-Bit sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Mari kita sambut Kebit-Bit.
yang baik nang ro Aceh mak musi jahatlah amin Allah sukma amin orang mukmin gelak-gelak doa berkah rahmat Allah yang baik nang ro Aceh mak musi jahatlah salah antum tak jumpa di kamu salah antum tak jumpa di kamu salah lela deh kita nyola deh ada umukan dengar yang berhakun dengar bisa antum tak jumpa di kamu salah putih goncang berhakun dengar bisa antum tak jumpa di kamu salah antum tak jumpa di kamu salah antum tak jumpa di kamu salah mate awai ngara kita tinggal hidupnya mate kita mate awai ngara kita tinggal hidupnya menyokong iman di dalam darah dan teguh dalam noraga menyokong iman di dalam darah dan teguh dalam noraga mate kita mate awai ngara kita tinggal hidupnya sallallahu rabbuna ala nur ala muhammadin mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nur ala muhammadin mustafa sayyidil mursalin mate kita nyoh mate wegala kita tinggal donya mate kita nyoh mate wegala kita tinggal donya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam bapak-bapak. Selamat datang untuk ayah saya sendiri. Selamat datang untuk Pak Nasir Jamil dan seluruh bapak-bapak yang ikut memsukseskan acara Pulih Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan siapa kami di atas panggung ini. Kami adalah anak muda yang terlena dengan keberagaman musik Indonesia. Dan kami berangkat dari ujung Sumatera, yaitu Aceh. Saya pribadi putra dari Aceh. Ada juga teman-teman saya dari Aceh dan ada teman-teman di luar Aceh juga. Kebit-bit fokus membawa lagu-lagu yang sudah pernah ada di Aceh ataupun sudah pernah dibuat oleh musisi-musisi sebelum kami. Tapi di sini kami coba menawarkan sesuatu yang menurut kami bisa kami sampaikan dengan cara kami. Dan inilah Kebit-bit. Semoga teman-teman, bapak-bapak dan semua enjoy dengan karya-karya kami.
mesena pedah kemudah hai senang mesena hey pedah kemudah hai Ya, saya ingin membagi kabar gembira sedikit untuk musik Indonesia dan musik Aceh. Alhamdulillah di tahun 2020, tepatnya tahun lalu, kami ke Beat terpilih sebagai World Music Production di AMI Awards 2020. Saya minta tepuk tangan untuk musik Indonesia. Suatu kebanggaan buat kami. Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk kami bisa berhenti untuk mencintai musik tradisi.
kami tetap berkontribusi untuk kebudayaan Indonesia dan tetap menjaga identitas budaya dan mengajak para anak-anak muda, teman-teman saya, untuk selalu cinta dengan tradisi. Karena saya banyak ikut dengan ayah saya ke luar negeri, saya melihat antusias orang dengan musik tradisi luar biasa. Mereka bisa enjoy walaupun tidak tahu musiknya, walaupun tidak paham liriknya, tapi mereka bisa menikmati itu. Dan saya berharap sebagai anak muda yang masih baru di industri musik ini, semoga kaum milenial di Indonesia juga bisa merasakan hal yang sama. Karena mencari bentuk musik seperti orang barat, Eropa, mungkin tidak ada habisnya dan tidak bisa mengejar. Karena mereka sudah melakukan itu seperti memakan nasi. Nah, ada kesempatan untuk kita, khususnya di Indonesia, kita kaya sekali musik tradisi, kaya sekali instrumen-instrumen tradisi. Justru itu yang bisa kita pertahankan. Karena saya banyak bertemu dengan orang-orang luar biasa. Ternyata sekarang pencarian musik itu bukan ke atas, bukan mencari teknik atau skill atau harmonisasi, tapi sekarang mencari ke bawah, apa yang belum pernah, apa yang sudah ditinggalkan, itu yang digali sedalam-dalamnya untuk saat ini. Lagu terakhir dari saya minta ayah saya untuk ikut featuring dengan saya. Lagu ini berjudul Kemalahayati. Ceritanya tentang Laksamana Kemalahayati. Jadi saya akan mengangkat ruh semangat dari Laksamana Kemalahayati, yaitu Laksamana perempuan pertama di dunia. Saya harap bisa menikmati dengan enjoy. Ayah, boleh ya temanin saya di sini ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang Indonesia kaya sekali. Jadi keberagaman ini memang menjadi khazanah yang tidak pernah selesai kalau kita ingin selalu menginovasi, mengkolaborasikannya. Bahwa negeri kita adalah sebuah negeri yang penuh dengan peradaban, berperadaban tinggi. Aceh di ujung barat Indonesia selalu ingin memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran yang produktif, yang imajinatif. Terima kasih kepada Bapak Direktur Balai Pustaka, Bapak Ahmad Fakhrozi. Kemudian kepada Bapak Nasir Jamil, Ketua Porbes, anggota DPR RI Komisi 2. Juga semua adik-adik, semua karyawan Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah sebuah ini sebuah muara untuk menulis berbagai macam literasi, pemikiran-pemikiran dari dulu hingga kini dan terus sampai kapanpun. Tepuk tangan untuk Balai Pustaka. Ya anak-anak, ya coba diimbangi karena ayah sudah lanjut usianya. Oke, kita sekarang bergabung dengan Kebit-Bit. Ini putra saya, yang putra sulung saya. Kemudian di sana ada Baby, di sini ada Raden. Raden Baby dari Jakarta, Raden juga dari Jakarta. Kemudian ada Apun, ini dari Aceh. Ada Indra dari Aceh. Kemudian ada Indra di belakang, ini juga dari Jakarta. Jadi Jakarta aja saya sebutkan. Yang pasti kita dari sebuah negeri itu Indonesia.
darah hanya darah candeng bid hantam cekeng oge seud haba narip yang gekut lepah mepadot lemot tanah mudut oge seud haba kagecot andam ngebolengan cila ba mata hai ba mata cila ba mata puta pura ho ho dua dua laksamana yang pasamota ada perintah iskandar boda laksamana yang pasamota ada perintah iskandar muda ila arung puta pura ho ho dua dua laksamana yang
pos samudra, ada berita Iskandar Muda. Laksamana yang pos samudra, ada berita Iskandar Muda. Musiklah Pulau Santika yang luar di masa ini, tandanya berkah Pulau Sumatera, Aceh mulia Bama taruhnya. Tandanya berkah Pulau Sumatera, Aceh mulia Bama taruhnya. Musiklah Pulau Santika yang luar di masa ini, tandanya berkah Pulau Sumatera, Aceh mulia Bama taruhnya. Tandanya berkah Pulau Sumatera, Aceh mulia Bama taruhnya. Jadi memang aku tuh kadang-kadang jadi korbannya gitu. Karena kenapa? Tadi zaman-zaman mudanya seperti mereka ini sudah terlanjur membuat komposisi musik itu selalu bertenaga gitu. Akhirnya di umur saya yang sudah masuk 50 tahun ke atas, sudah masuk 53 lebih, saya agak kecapean gitu. Untung aja saya punya pekerjaan, diajak sama Pak Nasir Jamil. Jadi lagu tadi itu bagaimana waktu Kesultanan Iskandar Muda memberikan sebuah penugasan gitu ya. Sebuah penugasan yang betul-betul besar kepada seorang perempuan yang namanya yang namanya Malahayati, ataupun sering disebut Laksamana Kemalahayati. Jadi di dalam bahasa Aceh begini, penugasan yang begitu kuat itu, yang begitu punya marwah yang sangat kuat. Ilaun arung muputa perahowo dua laksamana yang po samudra ada perintah Iskandar Muda. Wahai Laksamana, Selat Malaka itu punya kamu. Punya kamu. Nah, kamu bertanggung jawab atas Selat Malaka. Jadi saking besarnya tanggung jawab ini, saking hebatnya integritas seorang Laksamana Kemalahayati. Pada abad ke-16 itu juga Ratu Elizabeth I ya, kalau tidak salah saya, itu berkunjung ke Aceh, itu berkunjung melewati Selat Malaka, bukan berkunjung ke Aceh, melewati Selat Malaka itu harus meminta izin kepada Laksamana Kemalahayati. Luar biasa. Kalian perempuan Indonesia adalah perempuan Laksamana Kemalahayati. Tepuk tangan dulu. Oleh sebab itu menjadi sebuah keharusan, kewajiban kita menjaga integritas itu. Nah, itu cerita Kemalahayati. Berikutnya lagu apa ya? Apa ya? Ya, ini kita walaupun di sini kita sedikit ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat semua Balai Pustaka, luar biasa. Bapak Direktur yang seniman pelamboyan, aduh luar biasa, top deh. Luar biasa memang, kita doakan berkah umurnya. Marhaban ya Ramah, marhaban ya Ramadan. Ini lagu berikutnya saya ngangkat, karena di dalam lagu-lagu saya itu, lagu-lagu kami itu, kita tuh coba berkarya itu lagu-lagu Aceh dari tahun 98. Banyak terinspirasi oleh peristiwa-peristiwa yang ada di Aceh, baik itu konflik, bencana, tema-tema sosial, tema-tema lingkungan. Ini yang saya coba angkat. Ya, kalau tema-tema lain mungkin kurang gitu. Ini saya bawa satu tulisan sebuah ini Rawatripa. Rawatripa ini teman-teman, saudara-saudara semua, ini Rawatripa adalah rawa yang posisinya menjadi serapan kaki loser. Pernah dengar loser? Gunung Loser.
Coba di search di Google, Gunung Loser orang seluruh dunia tahu. Masa kita taunya ayam penyet semua? Ya, jadi Loser ini Pak Direktur, ini katanya paru-paru dunia. Nah, ada di sekitar 5 kabupaten daerah barat selatan Aceh, itu termasuk ada rawa 60 sampai 70 ribu hektar rawa yang gambut, kedalaman gambutnya itu mencapai puluhan meter. Nah, setelah tsunami ada satu kebijakan yang latah memberikan izin HGU. Akhirnya itu ditanami sawit sampai hampir semua ditanami sawit, tetapi ada gejolak dalam masyarakat, merasa kearifan lokal ini terusik. Akhirnya ada suara-suara dari masyarakat mengatakan bahwa ini adalah meruntuhkan kearifan lokal. Berhenti. Dan masyarakat setengah diuntungkan. Rawatripa tersisa sekitar 30 ribu hektar lagi. Ekses daripada kebijakan itu per 1 jam saja hujan, itu banjir menggenangi hampir 8 kabupaten. Oleh sebab itu kita bersepakat bahwa alam harus dijaga. Sumber daya alam tetap harus kita ambil, kita manfaatkan, tetapi kearifan alam tetap kita jaga. Saya bawa dalam bahasa Aceh. Ini kayaknya sebenarnya putus. Lepasin aja. Nah, ini senarnya putus. Memang inilah seniman itu harus begitu memang. Rahasia alam. Ya? Rahasia alam. Nadanya coba kita sama-sama. Semua. Nggak mungkin kita bilang fales ya. Fales. Jadi musik harus harmoni, pemerintah juga harus harmoni.
Katanya kita menjaga alam kita. Ternyata banyak kebijakan-kebijakan yang diberikan menghancurkan alam kita. Di mana sebuah kebijakan itu muncul dengan sebuah kerinduan yang dalam. Bila kita paham bahwa alam, batu, kayu, gunung, air itu adalah kita. Ada ibu dawe yang nangkau nang yire keuban, ada telimbat penajo raja, ada lesengkang rukana ngarabace, habe dumurule adranya ngakana saya nanggodo saya ajenut sayang nanggolut, sayang Indonesiaku, sayang nanggolut, sayang Indonesia lut, sayang nanggolut, sayang nanggolut aja, sayang nanggolut Indonesia. Saya nanggolut aja. Saya nanggolut. Saya nanggolut. Sayang Aceh, sayang Indonesia. Selanga ya. Devi, aduh, kita doa deh ya, semoga almarhum Bapak dilapangkan kuburnya insya Allah. Kalau teringat Papa ya, aduh luar biasa, Masya Allah. Kita mendekati Ramadan sedikit lagi, kita berharap nanti kita mendengar suara imam mengatakan begini, rapatkan saf dan luruskan saf, insya Allah. Kita rindu rapat kembali. Indonesia harus kita bangun dengan rapatnya gagasan dan ide-ide baik kita. Itu. Pak Nasir, boleh sepotong saja mau menyampaikan sesuatu, silakan. Come on. Pak Nasir Jamil ditonton dari Aceh ini. Gimana dong? Ini calon gubernur Aceh ke depan. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Ya, untuk Bapak Nasir Jamil yang ganteng. Ini nggak tua-tua ini orangnya memang. Ya, dibuka dulu maskernya biar tuh lihat. Ya. Terima kasih kepada Balai Pustaka yang sudah menginisiasi acara malam hari ini. Jadi pulih itu artinya sembuh. Pulih. Ya, jadi semuanya harus sembuh. Kalau manusia sakit, dia akan tertatih-tatih menjalani kehidupannya. Pasti sekali. Oleh karena itu Indonesia harus sehat. Salah satu menyehatkan bangsa Indonesia adalah dengan rajin membaca. Masya Allah. Dan Balai Pustaka adalah salah satu yang mengkontribusi itu. Bapak Direktur, boleh Bapak Direktur kemari sebentar saja, biar wajahnya dilihat. Wajah flamboyan Direktur Balai Pustaka. Tepuk tangan dulu. Kalau mau makan soto babat, silahkan singgah di Bangil. Kalau pengen tahu pria yang hebat, kenalkan Pak Nasir Jamil. Tapi kalau begini Pak Nasir, kalau saya cepet banget balasnya, masa asam kandis asam gelugur cepat banget gitu.
Itu kayaknya pantun zaman SD. Silakan dibalas Pak Nasir. Ada rencana mau balas atau besok aja mau di WA gitu? Ini karena beliau asli dari Langsa, di papan Balai Pustaka ada pantun tentang Langsa. Coba, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Coba kalau ada yang bisa kasih. Buah markisa, si buah naga. Beli di Langsa enak rasanya. Kerukunan bangsa harus dijaga. Cakep. Tenggang rasa jadi simpulnya. Wah, luar biasa. Maklum ada buku pantunnya tebal. Aku memang kalau ada pantun bahasa Melayu nggak bisa aku balas di Pak Nasir. Kayaknya Pak Nasir udah mau balas ini kayaknya. Soalnya kan dekat sama Pak Tipatul sendiri. Pak Tipatul itu bawaannya kan pantun aja. Baik Pak Nasir, mungkin ingin sampaikan sesuatu bagaimana Balai Pustaka berkontribusi lama terhadap dunia dunia percetakan boleh kita bilang. Penerbitan. Di Indonesia. Kalau kata balai itu sendiri di Aceh sangat akrab ya, kata balai. Balai itu tempat orang duduk dan bisa membincangkan apa saja. Saya pikir balai ya bahasa Indonesianya balai, bahasa Aceh kami di sana tentu punya kesamaan ya, bahwa di sana ada pusat dan menjadi cikal bakal peradaban sebenarnya. Jadi balai-balai yang ada di di tempat-tempat misalnya pendidikan, kemudian di pesantren, itu adalah bahagian untuk membangun peradaban manusia. Oleh karena itu saya percaya bahwa Balai Pustaka Indonesia ini adalah bahagian untuk memajukan peradaban di Indonesia. Wah, luar biasa. Kemudian ada satu lagi Pak Nasir, karena saya di Komisi 6, jadi bermitra dengan teman-teman BUMN, Balai Pustaka ini adalah bagian dari mitra Komisi 6 yaitu BUMN. Tapi perlu diingat, BUMN, Balai Pustaka selalu beruntung setiap tahun. Ini hebat ini. Ini mudah-mudahan Pak Erick Thohir mendengarkan langsung. Oh iya, harus nih, kok nggak didengarin saya dengarin nanti. Ada pantun untuk Pak Erick Thohir nih. Oke, silakan. Dari Surabaya menuju Madura, bawalah kurma dan buah markisa. Badan usaha milik negara maju bersama untuk Indonesia. Wah, luar biasa. Ini Bapak Ketua Komisi 6 dalam perjalanan. Beliau akan datang kemari. Nanti kita buat pantun untuk beliau. Betul. Jadi niatnya nih insya Allah di samping akan dibangun satu studio yang representatif untuk nonton dan segala macam. Harus keren. Balai Pustaka harus keren. Harus mantap. Ya. Kita nanti Jadi hadapkan ada ke beliau. Dua film yang sudah diproduksi Balai Pustaka, yaitu Siti Nurbaya, dulu eranya Novia Kolopaking, sekarang eranya Dinda Kirana, Dimas Anggara, bahkan Chelsea Islan dan Reza Rardian sudah berlabuh di sini. Jadi semua hadirin sekalian yang datang berarti sudah sekelas Chelsea Islan dan Reza Rardian. Dahsyat sekali. Baik, tepuk tangan untuk beliau berdua yang sangat menginspirasi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasir, terima kasih Pak Ahmad, ya, terima kasih Pak Direktur. Baik, itulah beberapa rangkaian lagu. Saya juga mau pamit. Oh, sambung, oke. Nah, jadi ini berikutnya nanti ada dua lagu kita. Berikutnya ini lagu Pulih. Pulih itu pulih sembuh ya. Tadi Saudara Pikar Weeda sudah rajah ya. Rajah itu doa sebenarnya. Kalau sekarang ini juga berbentuk lagu, tapi semangatnya tetap semangat pulih. Pulih kita dari segala penyakit hati, iri, dengki ya. Sombong, ria, takabur, kita mohon pada Allah, kita beristighfar, mudah-mudahan kita diberikan ketawazuan untuk menjalankan kehidupan kita ke depan, insya Allah.
Apule nyawong sare tubuh dunia Allah. Apule zat sipun. Apule nyawong sare tubuh dunia Allah. Apule kulit, apule aso urat durian dunia Allah. Apule ade jantung limpa parungan pet dunia Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Apule darah agama udah ingat milik dunia Allah. Apule darah agama udah ingat milik dunia Allah. Semua pule pule ayo pule pule lagi pule 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 pule. Apule aduh punya kehebatan lo dia Allah. Apule penyakit menyakiti orang sembuh. Jangan kiamat sama orang sembuh. Sembuh segala penyakit lahir batin. Aku ya Allah. Apule kulit, apule asa urat durian lon ya Allah. Apule ade jantung limpa parungan man lon ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
Minimal keluar keringat sembuh juga nih. Kalau ada sedikit apa gitu kan, blek gitu. Berkeringek itu. Bareng kita sekali. Pule, pule. Come on semua. Besok bawa ke studio rekaman semua nih. Alhamdulillah. Ada satu lagu lagi ya? Masih banyak ya? Kok banyak mulu nih? Ayo. Nah lagu berikutnya masih mau ya? Oke. Lagu berikut ini Devi mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Pasti tahu. Asai Nanggro. Jadi Asai Nanggro ini berbahasa Aceh. Yang menarik sebenarnya begini. Dari tahun 2006 setelah tsunami itu kita dari grup saya itu namanya Kande. Jadi saya disebut Rafli Kande itu dari grup itu. Jadi Kande itu kebagian semua yang personil itu kena kebagian namanya Kande. Kande itu bahasa Aceh lampu sebenarnya. Mungkin ada dekatnya ya kalau lilin penerang juga bahasa Inggrisnya apa? Candle ya. Tapi Kande di dalam bahasa Aceh itu begini. Kande menggantung bukan ngentalo, menggantung kedro Allah karunia. Kande itu lampunya tergantung tanpa ada tali. Bergantung sendiri karena karunia Allah. Lampu dalam surga. Nah itu dia, luar biasa. Kita buatlah namanya Kande. Ya minimal orang-orang yang gelap saya ini ya minimal terang dikit lah. Nah, kasih nada aja. Pak Nasir, tepuk tangan dulu Pak Nasir Jamil. Sebenarnya biar teman-teman tahu, beliau ini vokalis. Vokalis terus jadi anggota DPR. Saya ikut-ikutan. Ada juga untungnya ikut-ikutan itu. Jadi lagu ini berbicara tentang ini sebenarnya Pak Nasir. Saya sebut beliau itu Raja Muda. Saya panggil beliau Raja Muda. Jadi beliau nggak tahu lagi manggil saya siapa. Dia panggil saya Panglima. Terima kasih saya bilang. Ada Bang Pahrul. Bang Pahrul ini luar biasa. Bang Pahrul ini generatornya Forbes sebenarnya ini. Ya, kepala staf ini. Kepala staf kepresidenan. Ya. Jadi lagu Asai Nanggro ini berbicara tentang tata ruang. Tata ruang. Jadi bagaimana kearifan masa lalu orang tua kita, endatu kita, nenek moyang kita itu betul-betul membuat sebuah standar operasional yang betul-betul penuh dengan ketelitian. Jarang sekali yang meleset. Nah, oleh sebab itu kalau kita sekarang terlampau banyak retorika.
Jadi kalau orang dulu penuh dengan perhitungan-perhitungan dan kematangan-kematangan fikirnya. Ini dia. Asai dan graba arimba Tuhan uduna beran hana manusia aduka indah dumu sosa kebah nangga kasemu sahanu dekat padane tu angan sunia ke ane cuca pusaka pula ke papa habat ke padu bawa ke purna
ya. Sini panipat. Jadi lagu ini dibuat, dia ini masih SD. Nah ini masih SD. Waktu itu kalau sekarang memang alhamdulillah banyak kemajuan, pusatnya maju ke depan. Memang usia memang seperti itu ya. Ya saya juga ikut-ikutan gitu ya. Di dalam lagu Asai Nanggro, saya jelaskan sedikit. Di situ dibilang pekan gepena, jadi dibuat pasar untuk ada aktivitas perdagangan gitu ya. Cuman ingin saya katakan begini, karena saya di Komisi 6 ada sedikit pengalaman gitu. Saya melihat program-program pembangunan pasar banyak sekali yang terbengkalai. Pasar dibangun tetapi tidak berfungsi. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 sampai 2021 karena saya di Komisi 6 ya, kita mencoba berdiskusi dengan teman-teman bagaimana Kementerian Perdagangan konsentrasi untuk melakukan revitalisasi pasar. Di mana pasar yang sudah ada aktivitas itu kita revitalisasi fungsinya. Ada yang mana yang perlu kita rehab dan segala macam. Akhirnya pasar itu berfungsi. Sayang sekali pasar-pasar baru dibangun tapi tidak berfungsi. Yang ingin saya sampaikan adalah kearifan masa lalu membangun pasar itu betul-betul studi analisisnya sudah selesai begitu. Kalau kita orientasinya agak berbeda. Ya, mungkin ke depan ya insya Allah kita akan semakin belajar bagaimana mengikuti itikat yang baik yang ada di dalam hati, insya Allah, demi bangsa kita semakin maju ke depan ya. Pandemi berlalu, kita sudah bisa terbang lagi kemana-mana untuk saling berinteraksi, insya Allah ya. Lagu berikutnya Tarik Pukat. Jadi Tarik Pukat Tarik Pukat ini narik pukat, ini kegembiraan. Jadi semua lagu ini ada ceritanya gitu ya. Jadi begini, Tarik Pukat ini lagu tradisi, tapi sedikit saya coba inilah. Kita coba komposisi dalam musik yang lebih nyaman untuk didengar ya kalau memang itu. Bagaimana seorang nelayan, para nelayan mencari ikan ke laut, kembali tidak membawa ikan tetapi tetap gembira hatinya. Karena kenapa? Karena istrinya menunggu dengan riza di rumah. Bawa rezeki, tidak bawa rezeki, suamiku pulang dengan selamat. Tepuk tangan dulu untuk istri-istri yang baik. Ayo nak. Tarik pukat kan lama bulan kesemput karo engkau di nara engkau di nara. Tarik pukat kan lama bulan kesemput hai kaku engkau di nara engkau di nara. Tarik pukat kan lama bulan kesemput hai kaku
jinara tarik bukar kan lambu dulu tempur karo ungke jinara karo ungke karo ungke jinara tarik bukar kan lambu dulu tempur karo ungke jinara karo ungke jinara karo ungke jinara karo ungke jinara Ini lagu ini kita khususkan buat siapa ya? Buat semuanya boleh. Nabungong silanga kemang sabo patangke obe harem hai sayang di dalam taman taten butaten sibu utang nak lehu taten butaten sibu utang nak lehu oh selananya gado mangat be oh kalaye tokra selananya gado mangat be Wahai bunga juta hanapan dan sengak darah yang janda rupa di duka mana di jambuaya urangan malam bunga di doda sayang sayang lepatan sayang otro bawat bungang pimana kahape duro badan kedekan kebikat sayang nasib saudara
nasab Oke, terima kasih banyak ya semua pemirsa yang sudah menonton yang melalui live streaming, baik melalui akun YouTube Serambi Indonesia ya. Kemudian juga melalui Balai Pustaka kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. MC-nya boleh masuk. Wah. Baik Bapak, wah tepuk tangan sekali lagi dong Pak untuk Pak Rafli Kande dan ke Beat. Ya, terima kasih. Jujur Pak, saya tersanjung sih. Gimana? Saya tersanjung karena Bapak suaranya bagus sekali. Oh ya, saya juga baru tahu malam ini kamu yang bilang gitu. Wah, kamu yang bilang, kayak semua orang di sini bilang deh Pak. Tapi mewakili juga teman-teman di rumah nih Pak. Seperti saya bukan dari Aceh, kebetulan bukan dari Aceh, dari Ranah Sunda. Tapi kita mendengar dilantunkan Bapak dan ke Beat, walaupun kita tidak mengerti bahasanya, tapi sangat enjoy dan sangat menikmati gitu. Betul ya teman-teman semuanya ya? Ya, baik. Itu memang apa namanya peristiwa-peristiwa kehidupan Aceh itu begitu. Kadang memang musiknya sangat berenergi. Iya betul. Tetapi yang melankolis, yang mendayu-dayu itu juga perasaan keacehan. Gitu. Betul Bapak. Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Pak Rafli Kande dan baik, Beat. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali penampilan dari Pak Rafli dan juga ke Beat. Tadi seperti saya sudah bilang sangat mewakili banget ya untuk kita yang bukan dari Aceh, tapi kita bisa menikmati sekali musik yang dibawakan oleh Pak Rafli dan juga ke Beat. Terima kasih Pak Rafli dan ke Beat. Sangat indah sekali lantunan musik, puisi dan juga musik-musik tradisional yang tadi sudah dilantunkan. Dengan berakhirnya penampilan Bapak Rafli Kande dan juga ke Beat, berakhir juga acara kita pada hari ini. Semoga dengan acara ini pandemi dan musibah yang menimpa Indonesia akan segera berlalu. Dengan persatuan dan kesatuan di Indonesia, semoga kita dapat terus berjuang dan terus mengupayakan untuk kembali seperti semula. Untuk penutup ada video wisata edukasi dari Balai Pustaka Istana Peradaban. Saya Alin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.